Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Faradila, perwakilan dari kelompok 5 sebagai moderator, dan teman kelompok saya yaitu Suci Rahman, Muhammad Ikhwanul Syafwan, Radia Purnama Sesar, dan Sri Mulyani H. Nah, materi kelompok 5 yaitu penelitian korelasi. Adapun pokok-pokok pembahasan dari penelitian korelasi adalah yang pertama, pengertian penelitian korelasional. Yang kedua, tujuan penelitian korelasional. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan penelitian korelasional. Yang keempat, ciri-ciri penelitian korelasional. Yang kelima, prosedur dasar penelitian korelasional. Dan yang keenam adalah analisis penelitian korelasional. Nah, selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Suci Rahman untuk membacakan. Silakan Saudari Suci Rahman. Pengertian penelitian korelasional. Penelitian korelasional adalah sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan di antara dua variabel atau lebih. Pengertian penelitian korelasional menurut para ahli. Menurut Surya Brata, penelitian korelasional adalah penelitian dengan tujuan untuk mendeteksi tingkat kaitan variasi yang ada dalam suatu faktor dengan variasi dalam faktor yang lain dengan berdasarkan pada koefisien korelasi. Menurut MSIR, penelitian korelasional yang dilakukan dalam berbagai bidang ini terbatas pada penafsiran hubungan antar variabel saja, bukan hubungan kausalitas. Meski begitu, penelitian korelasional dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Radia Purnama Sesar untuk membacakan materi. Materi yang kedua yaitu tujuan penelitian korelasional. Penelitian korelasional memiliki tujuan untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih. Ke arah manakah hubungan tersebut positif atau negatif dan seberapa jauh hubungan yang ada antara dua variabel atau lebih yang dapat diukur. Misalkan saja seperti hubungan antara kecerdasan dengan kreativitas, tinggi badan dengan umur, semangat dengan pencapaian, nilai bahasa Inggris dengan nilai statistika, dan sebagainya. Tujuan dari penyelidikan korelasional adalah untuk mengungkapkan atau menetapkan suatu hubungan atau menggunakan hubungan-hubungan dalam membuat prediksi atau perakiraan. Pada penelitian korelasional, para peneliti umumnya hanya mendasarkan pada penampilan variabel secara natural tanpa memanipulasi atau mengatur kondisi variabel tersebut. Oleh karena itu, peneliti sebaiknya mengetahui cukup hanya alasan yang kuat untuk mempertahankan hasil hubungan yang ditentukan dalam suatu penelitian. Dalam bidang pendidikan, studi korelasi umumnya digunakan untuk melakukan penelitian terhadap sejumlah variabel yang diperkirakan memiliki peranan yang signifikan dalam mencapai proses pembelajaran. Sebagai contoh, misalnya mengenai pencapaian hasil belajar dengan motivasi internal, intensitas kehadiran, mengikuti kuliah, belajar strategi, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Ikhwanul Syafwan untuk membacakan materi selanjutnya. Kelebihan penelitian korelasional.
Yang pertama, tidak ada variabel yang melalui proses manipulatif. Kedua, penelitian dapat menentukan arah dan kekuatan dari setiap hubungan. Ketiga, tersedia dalam penelitian korelasional lebih aplikatif. 5. Menawarkan posisi awal yang menguntungkan untuk peneliti korelasional mudah untuk diklasifikasikan. Selanjutnya, kekurangan penelitian korelasional. Yang pertama, hanya mengungkap hubungan. Yang kedua, tidak akan menentukan variabel apa yang paling berpengaruh. Ketiga, tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. 4. Memakan waktu. 5. Menimbulkan kesalahpahaman. Apakah studi korelasional termasuk penelitian kuantitatif atau kualitatif? Yang keenam, variabel asing dapat mengganggu informasi. Dan yang terakhir, hasil dapat dipengaruhi secara negatif oleh kualitas pekerjaan. Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Sri Mulyani untuk membacakan materi. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri penelitian korelasional. Yang pertama, penelitian korelasional cocok digunakan apabila variabel-variabel yang diteliti rumit dan tidak bisa diteliti dengan metode eksperimental atau tidak bisa dimanipulasi. Yang kedua, penelitian korelasional memungkinkan pengukuran beberapa variabel dan saling hubungannya secara serentak dalam keadaan realistiknya. Yang ketiga, dapat digunakan untuk meramalkan variabel tertentu berdasarkan variabel bebas. Yang keempat, output dari penelitian korelasional ialah taraf atau tinggi rendahnya saling hubungan dan bukan ada atau tidaknya saling hubungan tersebut. Yang kelima, mampu untuk menyelidiki hubungan antara beberapa variabel secara bersama-sama atau simultan. Bisa memberikan informasi tentang derajat atau kekuatan, hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Selanjutnya, prosedur dasar penelitian korelasional. Nah, langkah yang pertama yaitu pemilihan masalah. Langkah yang kedua, sampel dan pemilihan instrumen. Langkah yang ketiga adalah desain dan prosedur. Dan yang terakhir adalah analisis data dan interpretasi. Analisis penelitian korelasional. Pada dasarnya, analisis dalam penelitian korelasional dilakukan dengan mengkorelasikan hasil pengukuran suatu variabel dengan hasil pengukuran variabel lain. Dalam penelitian relasional, teknik korelasi bivariat sesuai dengan jenis datanya digunakan untuk menghitung tingkat hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Sedang dalam penelitian prediktif, teknik yang digunakan adalah analisis regresi untuk mengetahui tingkat kemampuan prediktif variabel prediktor terhadap variabel kriteria. Dapat pula digunakan analisis korelasi biasa bila hanya melibatkan dua variabel. Sedangkan bila melibatkan lebih dari dua variabel, misalnya untuk menentukan apabila dua variabel prediktor atau lebih dapat digunakan untuk memprediksi variabel kriteria lebih baik daripada bila digunakan secara sendiri-sendiri. Teknik analisis regresi ganda, multiple regression atau analisis kanonik dapat digunakan. Nah, hasil analisis tersebut biasanya dilaporkan dalam bentuk nilai koefisien korelasi atau koefisien regresi
serta tingkat signifikansinya. Di samping proporsi variansi yang disumbangkan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Ya, itulah tadi materi dari kelompok 5. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.